Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya Usnawi Jirahayu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 12. Di video kali ini kita akan membahas mengenai fakta dan opini yang ada di dalam artikel. Di era digital, arus informasi bergerak sangat cepat. Seperti sekarang ini, artikel menjadi salah satu bacaan yang paling sering kita baca. Dalam sehari, mungkin kita bisa membaca 5 atau lebih artikel dari HP atau laptop yang kita punya. Baik itu untuk keperluan mengerjakan tugas sekolah atau untuk membaca berita terkini dari dalam atau luar negeri, atau sekadar bacaan hiburan untuk mengisi waktu luang. Seperti yang sudah dibahas pada video minggu lalu, artikel adalah karya tulis lengkap seperti laporan berita atau esai yang berisi fakta dan opini yang dapat mendidik, membujuk, dan meyakinkan pembaca atau bahkan sekedar menghibur pembaca. Artikel biasanya membahas sebuah isu atau kejadian yang sedang berlangsung atau yang sudah terjadi. Nah, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, di dalam artikel terdapat fakta dan opini. Kita harus bisa membedakan kedua hal tersebut saat membaca sebuah artikel, supaya kita tidak salah menganggap opini penulis sebagai fakta, dan supaya kita juga lebih memahami perbedaan fakta dan opini dalam sebuah artikel. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi di kehidupan nyata. Kebenaran yang dikandung di dalam fakta ini sudah terbukti dan terverifikasi. Oleh karena itu, saat berhadapan dengan fakta, tidak ada orang yang bisa membantahnya. Misalnya, saat seseorang mengatakan bahwa matahari terbit dari timur. Nah, kita tidak bisa membantahnya karena hal itu memang benar-benar terjadi. Di dalam sebuah artikel, fakta biasanya didapat dari 3 sumber. Yang pertama, fakta dari peristiwa yang benar-benar terjadi atau nyata. Yang kedua, fakta dari hasil riset sebuah lembaga atau seseorang yang kompeten di bidangnya. Yang ketiga, fakta dari pendapat seseorang yang kompeten dan kredibel berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukannya terhadap sebuah peristiwa. Ciri-ciri fakta yang pertama yaitu kalimat fakta berisi peristiwa yang kebenarannya dapat dibuktikan dan diverifikasi oleh siapapun. Yang kedua, kalimat fakta berisi informasi atau data yang akurat mengenai sebuah kejadian, seperti waktu kejadian dan lokasi kejadian. Yang ketiga, kalimat fakta bersifat objektif. Artinya, data yang ditampilkan benar-benar sesuai kenyataan, tidak dibuat-buat, tidak memihak, dan tidak dipengaruhi pandangan pribadi atau subjektivitas penulisnya. Yang keempat, kalimat fakta biasanya dapat menjawab 5W plus 1H. Dan yang kelima, kalimat fakta biasanya disertai data angka yang menunjukkan statistik atau jumlah sebenarnya dalam sebuah kejadian. Berbeda dengan kalimat fakta yang mengandung kebenaran yang sudah terbukti,
kebenaran dalam opini belum terbukti. Itu karena kalimat opini mengandung pendapat, pandangan, gagasan, sikap, saran, atau solusi penulis terhadap sebuah masalah atau kejadian yang sedang dibahas dalam artikelnya. Nah, untuk dapat membedakan kalimat opini dari kalimat fakta, kita bisa memperhatikan ciri-ciri kalimat opini. Nah, apa saja sih ciri-cirinya? Ini dia ciri-cirinya. Yang pertama, kalimat opini tidak dapat atau belum dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, kalimat opini bersifat subjektif, yang biasanya diikuti pendapat, saran, dan uraian yang menjelaskan pandangan penulis terhadap suatu masalah atau kejadian. Yang ketiga, kalimat opini didasarkan pendapat pribadi, tidak berdasarkan narasumber yang kompeten dan kredibel. Yang keempat yaitu kalimat opini berisi tanggapan penulis atas sebuah masalah atau kejadian. Yang kelima yaitu kalimat opini menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi. Yang keenam yaitu kalimat opini biasanya menggunakan kata-kata yang sifatnya tidak pasti. Contohnya mungkin, rasanya, dan sepertinya. Yang ketujuh yaitu kalimat opini juga biasanya menggunakan kata-kata yang sifatnya memberi saran atau solusi. Contohnya, seharusnya atau sebaiknya. Itulah tadi penjelasan mengenai fakta dan opini yang ada di dalam sebuah artikel. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.